Bapak Ibu, di pertemuan ketiga kali ini Bapak Ibu kita mulai dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Waalaikumsalam. Belum selesai atau belum terkumpul nih Bapak Ibu? Belum Tapi kurang. terkumpul. Belum terkumpul. Sudah mendapatkan berapa Bapak Ibu? Ini Saya baru baru nyari. 3 Baru keyword. tiga Keburu kali. error Scopusnya. Baik. Ini dari tadi malam Bapak Ibu. Fokus Assalamualaikum, Iya. selamat malam, Pak Selamat malam Hanif, Ibu, sehat Pak. Ibu Eka. Oke, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Memang lagi Saya error ya nyobain di Scopusnya. ini, di apa, di sign direct ya. Iya, Ibu. Kok error waktu nge-save-nya ya, Mas? Nge-save-nya atau mendownloadnya Iya Ibu? sama Bu. Bu Yulia saya juga nggak bisa nge-save tuh Bu. Iya, udah Iya, ditandain, kenapa ya Bu? udah gitu error ya Bu Udah ya. ditandain tuh, sama Pak Hanif kendalanya gitu juga. Nah jadi pas kita mau nge-save, dia tuh muncul kayak kita harus download aplikasi baru gitu loh Pak. Oke, baik Ibu. Coba Kayak aplikasi bawaannya dari Scopusnya itu. Ibu menggunakan SendDirect atau Scopus.com Ibu? Sign direct. SendDirect. Kenapa? Oke. Saya coba izin share screen Bapak Ibu. Iya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Sudah klik. Oke, coba saya tandain terlebih dahulu. Riset artikel. Mohon maaf saya mute terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke. Belum login. Oke, coba kita tandain terlebih dahulu, Bapak Ibu. 3, 4. Kemudian coba kita download. Oke, di tempat saya bisa, Bapak Ibu. Coba nanti dicek lagi. Silakan untuk Bentar ya, membuka sendiri. Iya, dicobain ya. itu. Bu, punten Pak Hanif. Iya. Kalau yang Mungkin. Scopus Pak gimana Pak? Oke, yang Scopus. Coba saya cek dulu, Ibu. Kenapa Pak? Ini kita cek dulu, Ibu, karena Oh, iya. dari malam Scopus mengalami error. Oh gitu. Izin saya share ya Mas, sebentar Mas. Coba Iya, tolong Ibu. liatin. Coba saya stop screen dulu aja. Oke, silakan Ibu. Nih, munculnya kayak gini. Oke, dicoba lagi Ibu, di close dulu. Ya, kemudian coba Ibu tandain, ditandain Saya lagi. tandain aja ya. Ini Di, saya pilih aja ya, dulu ya. Ini terserah aja dulu ya. ya Ibu bebas. Kemudian di bawah open access. Open access kan. Iya. Terus nggak ada lagi nih yang muncul nih. Udah gitu aja ya. Ya. Anggap Coba aja di ini semua ya. 4 ya. tempat, Ibu. Tadi nggak bisa. Itu Gitu. salahnya di mana? Kemungkinan itu minta Takut kali direfresh sama dulu, Mas. Ibu. Mungkin dari sistemnya belum siap, Ibu. Nah, sudah berhasil, Ibu. Oh gitu ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, ini berarti udah ke download ini. Sudah, Ibu. Oh Nanti udah ya. dicek Oh di iya ya. bagian download, Oke, kemudian nanti berarti nyari diekstrak. lagi. Iya.
Nanti sambil berjalan silahkan Bapak Ibu untuk mencari referensi minimal 50 Bapak Ibu seperti kemarin. Nah, di malam hari ini Bapak Ibu kita akan instalasi alat yang akan dipakai selama pelatihan ini. Nah, ada Mendeley, kemudian ada Grammarly Bapak Ibu. Oke. Sebelum itu ada pertanyaan lagi Bapak Ibu atau ada kendala? Oke. Kelihatannya tidak ada ya Bapak Ibu. Nanti Tidak. akan dikirimkan link Bapak Ibu untuk mendownload aplikasinya. Bentar, apakah sudah? Oke. Nah, nanti akan Pak, izin Pak, nggak ada Iya. share-nya Pak. Iya, Ibu, sebentar, baru proses. Oke. Apakah sudah Mbak Anifah bisa? Sudah. Di malam hari ini Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh Mbak Hanifah untuk instalasi alatnya. Nah, dari Mendeley dan di sini kita nanti menggunakan Mendeley desktop Bapak Ibu. Nah, kemudian Grammarly yang tertaut di Microsoft Word Bapak Ibu. Oke, mungkin saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hanifah. Selamat malam Mas Hafid, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Mbak Anifa. Biar tidak terlalu kemalaman ya Bapak Ibu, kita langsung mulai saja. Waktu saya persilahkan Mbak Hanifah. Baik, terima kasih Mas Hafid. Oke, di sini sepertinya Bapak Ibu di sini sudah bersemangat ya. Untuk link aplikasi sudah saya kirimkan Bapak Ibu, sudah ada di grup. Itu ada 2 link. Yang pertama adalah Mendeley, yang kedua adalah Grammarly. Nah, Grammarly ini link tersebut khusus untuk device Windows ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang menggunakan Mac iOS, nanti akan saya pandu langsung karena ada hal yang berbeda. Sebelumnya di sini apakah ada yang menggunakan Mac iOS, Bapak Ibu? Pengguna Windows semua nggih. Berarti aman ya untuk malam hari ini nggih. Ada Bu, Oh, ada. Mbak, ada. Oke. Oke, Bapak. Mungkin nanti untuk Bapak setelah mendownload Mendeley, nanti mungkin bisa share screen di setelah saya menerangkan gitu, Bapak. Karena untuk Mendeley juga Mac iOS ada add-in tambahannya, Bapak. Oke, saya mulai nggih, Bapak Baik, Ibu. baik, baik. Monggo. Nggih. Nah, di sini mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Nah, sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Ini tadi saya sudah mengirimkan ke grup 2 link. Yang pertama Mendeley dan yang kedua adalah Grammarly. Untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki Mendeley Reference Manager di laptopnya, boleh nanti bisa di-compare dulu. Mau pakai yang Mendeley Desktop ini atau mau pakai yang tetap di Reference Manager. Kalau semisal Bapak Ibu menginginkan keduanya, itu bisa Bapak Ibu. Jadi di satu device, satu laptop itu bisa ada 2 aplikasi Mendeley. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu download, terus saat masuk ke Mendeley, silahkan menggunakan akun yang sama dengan Mendeley Reference Manager. Cara downloadnya Bapak Ibu, tinggal nanti Bapak Ibu klik linknya ini, tinggal diklik. Nah, nanti akan mengarahkan ke tampilan seperti ini. Bapak Ibu silahkan pilih di bagian recommended for your system. Pasti nanti di sini akan menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu menggunakan Windows, nanti for Windows. Kalau Bapak Ibu menggunakan Mac iOS, nanti di sini akan ada tulisan for Mac iOS. Silahkan diklik sekali saja. Langsung ada proses download di pojok kanan atas. Kita tunggu proses ini sampai selesai dulu. Nanti silahkan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Mendeley gitu ya, nanti kita bisa pakai fitur yang register. Oke, setelah sudah terdownload, silahkan nanti diklik untuk kita buka. Nah, akan ada tulisan do you want to allow? Nah, nanti silahkan di yes. Nah, terus ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagi pengguna Mac iOS, pasti nanti saat Bapak Ibu
sudah di-drag. Biasanya kan kalau kita sudah selesai download, kita harus nge-drag gitu, nggih. Nah, nanti kalau semisal setelah di-drag itu tetap tidak muncul tampilan seperti ini, mungkin nanti Bapak Ibu bisa ikut panduan saya dengan Bapak nanti di akhir gitu, nggih. Selanjutnya untuk Windows, kalau udah seperti ini tinggal di next aja. Kita next, lalu ada license agreement, kita I agree, lalu kita next lagi, terus tinggal kita install. Kita tunggu dulu sampai ini terinstall. Untuk Bapak Ibu yang di laptopnya ada Zotero, kayak gitu nggih, EndNote, mungkin nanti sebelum menginstal Mendeley, silahkan mungkin dinonaktifkan dulu. Atau kalau semisal Bapak Ibu ragu, udah terlalu sering pakai karena sudah terbiasa gitu nggih pakai EndNote atau Zotero, bisa nanti dilihat dulu cara kerja Mendeley. Kalau Bapak Ibu lebih Mendeley lebih enak nih. Nanti kalau mau ngeinstal silahkan dinonaktifkan dulu karena biasanya dalam satu laptop kalau untuk Mendeley dan juga Zotero atau EndNote itu biasanya akan crash. Jadi salah satu harus dihentikan dulu. Tapi kalau semisal sama-sama Mendeley itu aman. Jika sudah seperti ini tinggal kita finish Bapak Ibu. Finish, kita tunggu dulu. Nah, nanti kalau semisal kita belum login, akan ada tampilan pop-up kecil yang menunjukkan harus masuk ke dalam email dan juga password. Nanti di sebelah kiri bawah akan ada tulisan register. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu registerkan. Diregister, terus habis itu Bapak Ibu masukkan emailnya, terus biasanya harus mengisikan given name, lalu family name, last name, kayak gitu. Setelah itu sudah di loginkan, nanti Bapak Ibu tinggal klik lagi gambar Mendeley yang ada di bawah ini. Terus dimasukkan ulang email dan juga passwordnya sampai seperti ini tampilannya. Kalau Bapak Ibu sudah ada tampilan seperti ini, di sini sudah ada account atau namanya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke dalam Mendeley Desktop. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu add-in-kan ke Word. Nah, di sini saat kita mau meng-add-in-kan ke Word atau kita mau tempel dia ke Microsoft Word, silahkan semua aplikasi Microsoft yang sudah terbuka, silahkan ditutup dulu. Bapak Ibu tutup dulu semua aplikasi Microsoft. Habis itu, Bapak Ibu klik ini, Tools. Klik Tools. Nanti di sini akan ada tulisan Install MS Word Plugin. Nanti silahkan Bapak Ibu klik saja satu kali. Jika sudah, bisa Bapak Ibu cross-check di dalam MS Word-nya Bapak Ibu. Apakah dia sudah ada, apakah dia sudah masuk atau belum gitu, nggih. Nah, untuk Mendeley Desktop, Bapak Ibu, letaknya itu kalau Mendeley Reference Manager kan nanti dia akan ada add-in tambahan. Akan ada di sebelah kanan itu Mendeley Site gitu, nggih. Kalau Mendeley Desktop nanti letaknya silahkan dilihat di bagian reference yang ada di MS Word, bagian reference. Nah, ini dia, Mendeley Site-O-Matic. Ini adalah fitur-fitur dari Mendeley Desktop, Bapak Ibu. Setelah itu, jika sudah, kita bisa install Grammarly. Untuk Grammarly sama seperti yang Mendeley, kita harus tutup dulu semua MS Office, Microsoft Office yang terbuka. Karena Grammarly itu juga dia nanti akan masuk ke Word kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh Grammarly yang sudah terpasangkan. Caranya tinggal Bapak Ibu download dari link dari kami. Ini tinggal diklik saja. Untuk Grammarly nanti memang prosesnya agak lama nggih Bapak Ibu karena dia kan ngambil dari drive kita. Jadi untuk prosesnya memang agak lama. Setelah kita klik linknya, silahkan Bapak Ibu klik download. Oke, sudah diklik download. Nah, ini prosesnya dia akan sedikit lama karena mengambil dari drive kita. Kita tunggu dulu. Oke, kalau nanti setelah ini akan ada tulisan download anyway atau tetap download gitu, guys. Silahkan nanti Bapak Ibu klik. Nah, ini ada tulisan nanti tetap download atau download anyway. Silahkan diklik saja.
dia nanti akan berproses lagi dan ini sedikit agak lama lagi. Nanti nggak perlu ada yang diklik lagi Bapak Ibu, dia langsung akan masuk ke sebelah pojok kanan atas ini, dia akan masuk ke dalam proses download. Jadi kita tinggal tunggu aja, gitu. Oke, kita tunggu dulu untuk proses downloadnya. Coba saya lihat downloadan saya, apakah ada. Oh, oke, dia proses download. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita klik. Saat kita mau menginstalasi, nggih, Bapak Ibu, saat kita mau menginstal, usahakan semua MS Office sudah tertutup. Gitu, nggih. Lalu kita klik bagian Get Start ini, lalu kita klik Install. Nggak usah dicentang salah satu, pilih dua-duanya aja. Kita centang, lalu kita tunggu sampai selesai, tinggal finish. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Nanti dia akan masuk ke dalam Word-nya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu cari di dalam desktop atau aplikasi terinstall nggih Bapak Ibu. Karena nanti dia masuknya ke dalam Word. Tempatnya ada di sini, di samping toolbar, samping help. Dia akan menjadi ada tambahannya seperti ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu untuk instalasi Mendeley dan juga Grammarly. Cukup sih Bu Hanifa, nanti harus ngelihat lagi rekamannya kayaknya. Karena ini lama juga ternyata downloadnya ya. Iya, lumayan. Memang kalau untuk download, kalau yang Grammarly memang agak lama. Untuk Mendeley sedikit cepat. Gitu. Iya, tadinya saya mau barengin tuh ngikutin. Ternyata Nggak nggak bisa. bisa. Nggak bisa karena lama dia loading Oke, terus. mungkin nanti Ya. kalau ada kendala bisa langsung di-share ke kami, nggih, Ibu. Siap-siap Ibu Hanifa. Baik, selanjutnya, oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk Mendeley, nah di sini mungkin saya akan sedikit bahas apa saja yang kita gunakan di dalam Mendeley ini dan juga cara-cara agar Bapak Ibu bisa menggunakan gitu nggih. Kalau nanti di awal Bapak Ibu sudah ada Mendeley desktop, entah berapapun versinya, silahkan Bapak Ibu tetap pakai itu. Jadi kalau untuk download memang hanya untuk Bapak Ibu yang mungkin belum ada Mendeley desktop kayak gitu. Terus kalau untuk Bapak Ibu mau tetap pakai yang reference manager juga gitu nggih. Silahkan nanti tetap dipakai juga nggak apa-apa, bisa di-compare lebih enak desktop ataupun reference manager. Tapi pada dasarnya sama saja Mbak Bapak Ibu. Hanifa, Nggih, izin bertanya boleh? boleh. Ini kan yang kirim link di grup kan, kalau saya lihat rilisnya yang 1,19 ya. Kalau Nggih. seandainya kita download yang punya current rilisnya, yang terbarunya boleh, Mbak? Boleh, sama saja Bapak. Oh sama ya, maksudnya nggak ada Iya. yang misalnya yang lebih stable, misalnya mungkin yang di-share oleh Rumah Scopus lebih ringan atau lebih stabil gitu nggak? Enggak, asalkan dia desktop aman. Oke, siap-siap. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama. Nah, oke, di sini untuk penggunaan Mendeley desktop Bapak Ibu sangat mudah gitu nggih. Nanti Bapak Ibu kalau misal mau memasukkan referensi, kan kemarin Bapak Ibu sudah mendownload banyak referensi nih. Sudah mungkin Bapak Ibu plotkan dulu atau buatkan dulu rumah, entah itu di dokumen, entah itu di data D, buatkan rumah agar file-file tersebut tidak kita otak-atik. Karena untuk penyimpanan Mendeley desktop ini Bapak Ibu ada di laptopnya Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan reference manager. Kalau reference manager itu penyimpanan itu biasanya ada di cloud. Jadi kita harus menggunakan internet untuk mengakses. Tapi kalau Mendeley desktop ini penyimpanannya dia di laptop Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu menggunakan internet saat kita mau mengakses. Saat kita mau bekerja itu nggak perlu pakai internet. Gitu. Oleh karena itu, silahkan nanti file-file yang sudah terdownload, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam folder yang tempatnya itu tidak akan kita otak-atik, bahkan kita hapus. Karena kalau semisal kita hapus file tersebut, file yang ada di Mendeley desktop ini dia akan crash. Mungkin untuk citasi masih aman, kita masih bisa untuk mensitasi, cuman kita tidak bisa untuk melihat isi dalamnya. Gitu. Oleh karena itu silahkan dipindahkan ke tempat yang tidak akan kita otak-atik. Lalu
Untuk memasukkan ke Mendeley, Bapak Ibu, caranya ada banyak. Bukan ada banyak, ada 2 cara, Bapak Ibu. Yang pertama, nah di sini kita masuk ke pojok kanan, pojok kiri atas, mohon maaf, ada tulisan add. Di tulisan add ini ada segitiga terbalik. Kalau kita klik, nah akan ada 4 tools di sini, Bapak Ibu. Yang pertama add file, yang kedua add folder, yang ketiga adalah watch folder, lalu add entry manually. Di sini biasanya di Rumah Scopus hanya menggunakan 2 hal, yaitu yang pertama add file dan yang kedua adalah add entry manually. Untuk add file ini bayangannya jangan kita masukkan satu persatu gitu, Ibu. Enggak. Untuk add file ini kita bisa memasukkan banyak file sekaligus. Kenapa kok tadi saya menyarankan agar artikel-artikel yang sudah terdownload dijadikan satu ke dalam folder group gitu nggih. Nah, agar ini kita enak saat kita Ctrl A atau kita pilih semua itu nggak kecampur. Sudah benar-benar file referensi kita. Caranya tinggal kita klik aja add filenya. Kita klik add file. Nah, dia nanti akan langsung mengarahkan kemana letak Bapak Ibu menyimpan file-file artikel tadi. Nah, mungkin ini karena salah, nggih. Saya cari dulu foldernya. Oke, ini. Nah, tinggal Bapak Ibu klik 1 kali, klik 1 file, lalu di keyboard klik Ctrl A, tekan Ctrl A. Lalu tinggal di open. Nah, dia nanti akan langsung masuk semuanya ke sini, Bapak Ibu. Tapi ini letaknya masih di all dokumen. Kalau Bapak Ibu mau memisah-misahkan gitu, guys. Misal, saya maunya di sini yang ada di Mendeley ini berdasarkan keywordnya, Mbak. Atau mungkin saya mau jadikan dia di satu folder, tapi nggak di all dokumen gitu, guys. Silahkan nanti Bapak Ibu buat dulu. Di sebelah kiri, di sebelah kiri ini, di bagian My Library, nah ini kan ada folder-folder nih Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu nanti klik bagian create folder ini. Klik bagian create folder. Terus tinggal dinamai apa? Mau Bapak Ibu namain apa? Salah. Kelas online 27, semisal. Atau Bapak Ibu mau menamai paper 1, atau mau menamai referensi Scopus, silahkan. Setelah kita ketik namanya, kita enter. Kita enter, sudah menjadi seperti ini. Langkahnya sama saat kita mau meng-add-in-kan file, cuman bedanya tadi kan kita arahkan dia di all file. Kita klik dulu folder kita. Oke, kita klik dulu folder kita. Di sini sudah ada kelas online, baru kita add-kan. Kita klik add file, terus baru kita pilih. Satu file kita klik, lalu Ctrl A, open. Nah, dia semua langsung masuk Bapak Ibu di sini. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengorganisir gitu nggih, mau menempatkan dia di folder-folder, silahkan Bapak Ibu buat dulu foldernya, create dulu, baru nanti diklik, baru nanti kita add file. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Aman, Bapak Ibu? Aman, Mbak. Aman, Bu. Oke, Ya, Mbak. siap. Nah, di sini kalau semua filenya sudah masuk gitu nggih, kita harus screening cepat. Apa yang harus kita perhatikan? Di sini ada author, title, tahun, dan juga publish in. Keempat hal ini harus terisi semua, Bapak Ibu. Contohnya, nah di sini ini ada yang nggak keisi nih. Tapi kalau kita klik ini file nggak penting nih, bisa kita hapus. Kalau semisal ada satu file, istilahnya kalau bahasa Jawanya itu katut gitu, nggih, ngikut Bapak Ibu mau hapus, caranya gampang. Filenya kita klik 1 kali, klik kanan, delete dokumen. Selesai. Gitu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu screening cepat dari file-file artikel yang masuk ini, mana bagian yang belum terisi. Semisal mungkin saya kosongkan dulu, nggih. Nah, semisal ini, satu ini, dia nggak terisi di bagian author dan juga publish in. Bapak Ibu klik 1 kali dulu, lalu di sebelah kanan ini akan muncul Bapak Ibu. Ini yang dinamakan, saya pindah.
Ini yang dinamakan metadata. Metadata ini adalah tempat yang bisa kita gunakan untuk merubah hal yang mau kita ubah. Misal ada yang belum benar nih di sini. Publish in-nya kosong, autornya kosong. Cara ngerubahnya gimana? Nggak perlu kita tulis Bapak Ibu. Di sini ada kolom autor, ada kolom publish in jurnalnya. Tapi nggak perlu kita tuliskan. Tinggal kita scroll ke bawah. Kita lihat dulu di katalog IDS ini. Ada katalog IDS. Di bawahnya ada DOI. Silahkan nanti dilihat DOI-nya ini terisi atau belum. Kalau sudah terisi, Bapak Ibu kembali lagi ke file yang kosong, tinggal klik kanan, lalu update details. Tinggal Bapak Ibu klik, dia nanti sudah terisi. Gitu, sudah terisi di bagian yang kosong. Kalau Bapak Ibu klik kanan update. Tapi kalau semisal Bapak Ibu scroll ke bawah di katalog IDS ini doi-nya dia belum terisi, gitu nggih. Bapak Ibu bisa coba dulu diupdate bisa atau tidak. Kalau saat kita update nggak bisa, Bapak Ibu harus cari dulu DOI-nya. Cara mencarinya adalah Bapak Ibu bisa klik 2 kali di bagian file yang kosong. Gini, kita klik 2 kali. Nah, kita cari DOI-nya. DOI itu biasanya ada di halaman pertama, Bapak Ibu. Entah itu di paling atas, entah itu di tengah-tengah, entah itu di bawah. Biasanya di halaman pertama. Tinggal kita copy, lalu kita pastekan di sini. Bisa Bapak Ibu look up dulu, ini kaca pembesar yang ada di samping doi, ini adalah look up. Atau Bapak Ibu kembali lagi ke My Library, lalu diklik kanan update. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Aman, Bapak Ibu? Oke, Ya, sepertinya aman, Mbak. aman. Aman, Bu. Oke, sepertinya aman. Kita lanjut lagi. Selanjutnya, kalau semisal Bapak Ibu mau memasukkan buku, Bapak Ibu mau memasukkan referensi undang-undang, mau memasukkan referensi dari web page gitu, nggih. Kalau biasanya dari kesehatan itu kan harus menyertakan data dari WHO, semisal seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan tools yang kedua yang ada di add-in, yaitu tools add entry manually. Kita bisa klik add entry manually ini. Kalau untuk link berita bisa juga, Mbak ya? Link berita bisa, Bapak. Di sini nanti add entry manual itu jenisnya banyak sekali. Dari book section, book. Nah, ini adalah tipe-tipenya. Jadi setelah kita klik bagian add entry manually, silahkan Bapak Ibu sesuaikan dulu tipenya. Bapak Ibu mau memasukkan bagian apa? Kita klik bagian tipe gitu nggih. Nah, di sini ada book section, case, lalu ada film, jurnal artikel, turun lagi ke bawah, ada magazine artikel, newspaper, report, statute. Nah, ini television broadcast, web page, working paper gitu nggih. Silahkan nanti disesuaikan. Semisal kita mau memasukkan dari buku gitu nggih. Tinggal kita Undang- pilih. Mbak, undang-undang, Mbak. Oke, undang-undang. Peraturan pemerintah gitu. Oke, nah kalau untuk undang-undang nanti biasanya masuk di statute ini, Bu. Oke. Mungkin kita cari dulu peraturan pemerintahnya. Peraturan pemerintah mengenai apa, Ibu? Eh, PP nomor 21 tahun 2021, Mbak. PT, PP. Peraturan PP. pemerintah nomor Oke, 21 peraturan. Oh, PP, oke. PP nomor nomor 21 21 mm-mm, tahun 2021. tahun 2021. Oke. Ini kita mungkin cari dulu. Nah, di sini ada judul, nomor, tahun gitu nggih. Nah, ini bisa kita masukkan di dalam Mendeley kita. Kita klik, ini no title. Kita masukkan dulu judulnya. Kita copy judulnya ini. Peraturan pemerintah nomor 21 tentang penataan ruang. Oke, kita masukkan ke dalam judul. Lalu autornya. Nah, di sini autor. Untuk autor, otomatis kan ini kita harus menuliskan pemerintah Indonesia atau Republik Indonesia, gitu nggih Bapak Ibu.
Untuk di author, kalau semisal Bapak Ibu mau memasukkan nama gitu nggih. Ini kan ada tulisan nih, last name, first name. Bapak Iya. Ibu jangan dibalik dulu. Semisal nama saya Hanifah Fajri. Tuliskan dulu saja Hanifah Fajri. Nggak usah dibalik Fajri Hanifah. Tapi setelah kita menuliskan Hanifah Fajri, silahkan di-enter. Dia nanti akan otomatis membalik. Beda halnya kalau semisal kita memasukkan kayak Republik Indonesia. Kan nggak mungkin ya kita ubah menjadi Indonesia Republik gitu, nggih. Bapak Ibu tuliskan dulu Republik Indonesia. Nah, di bawahnya nanti akan ada yang mengikuti. Ada tulisan nih, Republik Indonesia dalam kurung institut. Tinggal Bapak Ibu klik atau Bapak Ibu pilih. Nah, nanti dia tidak akan terbalik. Gitu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu memasukkan institusi gitu nggih, silahkan nanti dipilih option bawahnya. Apapun yang Bapak Ibu tuliskan nanti di bawahnya juga akan muncul. Gitu. Kita hapus dulu Hanifahnya. Selanjutnya tahunnya. Tahunnya nomor 2021, tahunnya kita masukkan tahun, page kalau ada. Oke, dia tidak ada tanggal berlaku. Nomornya 21. Oke, dia tidak ada halamannya. Kita masuk Itu langsung ada Mbak 172 halaman tadi Mbak. mana Bapak? Bawa lagi. Itu. Oh, ini. Oke. Hmm. Oke. Kita bisa copy page-nya. Untuk bagian abstrak, teks, dan author keyword ini nggak usah diisi. Kita langsung masuk ke kode saja. Kode. Di sini kodenya adalah, kalau nomor kode itu 21. Kan. Untuk kode sepertinya, benarkah ini saya Bapak Ibu kalau nggak ada kode di sini? Nggak Untuk ada. kode numbernya itu 21 itu nggih. PP Betul ya? Berarti 21. Gimana Bapak? A1 berarti. PP 21 2021. Oke, kodenya berarti PP21. Iya. Oke. Oh, kodenya PP berarti nggih. Kode numbernya Iya, 21. iya 21. Oke, betul gini nggih. Oke, country-nya kita masukkan. Indonesia. Iya, betul. Tempat penetapan Jakarta. Oke. Kita bisa masukkan Jakarta. Public law number. Ya, itu kali yang nomor 21 PP itu. 21 tahun 2021. Lengkap berarti nggih, Bapak? Ini kopi yang ini PP Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2021. Nah, ya. Oke, public law number-nya. Lalu source-nya Kurungnya tadi dibuang di satu, sini. kurungnya di tengah itu dibuang, Mbak. Oh, di tengah aja. Dibuang aja. Enggak pakai kurung. Oke. PP 21, PP nomor 21 tahun 2021. Oke. Search-nya tadi ada. Sumbernya. Oke, kita masukkan. Statute number. Nah, ini statute number. Nggak pakai kurung kali ya, Bu, PP-nya. Nggak pakai kurung, iya. Tadi di atas tidak pakai kurung, Ibu. Statute number. Nggak ada sumber. 16. Oke, dia tidak ada statute number-nya. Itu number itu apa, Mbak? Statute number itu sebenarnya kayak nomor pengesahan apa nggih, Bapak? Saya sedikit lupa, mohon maaf Bapak Ibu. Statute number ini biasanya ada di atas. Kalau kita buka gitu nggih. Kalau semisal nggak ada, nggak usah dicantumkan. Nggak apa-apa. Terus ini URL. Ada 172 di 172 halaman. Sebentar Ibu. Di lembaran negara kayaknya ya, Bu. Nggih. Lembaran negara tahun 2021 di websitenya Setkap ya. Mm-mm. Kayaknya gitu deh.
Oh gitu, itu adalah status numbernya itu adalah Itu yang halaman nomor mana itu, itu, Mbak. Ibu? Mbak, angkat, Mbak. Yang ini, 21 ini. Bukan, bawa lagi. Ini Nah, ya, ini nah 663 6633. 6633. Iya, itu Oke. lembar negara maksudnya itu. Oh, oke. Benar yang Kalau itu. lembar negara bukannya LM 2021, Pak. Lah ini, mohon maaf saya tidak Ya, tapi itulah tidak begitu sekaligus gitu. paham dengan undang-undang. Gimana? Ya, Kalau ELN itu lembaran negara tahun 2021. 2021. Oke. Nomornya itu nomor lembaran negaranya. 6633 itu Nomor lembaran nomornya. negaranya 31. 31 31. Ya, kalau 2021 itu tahunnya. tahunnya, betul, betul, betul. Ya, tahun LN itu lembaran negara. Oke. Tahun 2021 nomornya 31. nomor 31. Oke, berarti untuk stated numbernya adalah 31, Ibu. Ya, nomornya 31. Kalau LN itu lembaran negara di tahun 2021. Oke, siap. Nah, oke, statute number nanti kita bisa ambil setelah LN, gitu, Bapak Ibu. Setelah lembaran negara ini, tahun, lalu ada number, silahkan nanti dicantumkan. Lalu di sini ada URL. Nah, karena kita tadi ambilnya dari website, silahkan Bapak Ibu sertakan URL-nya. Peraturan BPK Go ID details ini kita copy, kita masukkan ke dalam URL. Doi pastinya tidak ada. Nah, nanti kalau semisal Bapak Ibu tidak dari URL gitu nggih, tapi ada file, silahkan nanti add-kan filenya. Kalau tidak ada, kita kosongi lalu kita save. Dia nanti akan masuk ke dalam Mendeley desktop Bapak Ibu ada di paling atas. Nah, cara untuk mengurutkannya tinggal Bapak Ibu scroll ke atas terus diedit ini Bapak Ibu. Dia sudah akan ada di sini. Ini ya, paling atas gitu. Untuk add entry manually ada pertanyaan dulu? Aman? Ya, sementara aman. Oke, sementara. Sementara aman. Baik, untuk sementara aman. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa kita, kalau semisal Bapak Ibu ada tim gitu nggih, ada tim penelitian, terus kita mau sharing data Mendeley kita, data referensi kita bisa buat grup Bapak Ibu. Ada di sebelah kiri ini, di bawahnya create folder, itu ada grup. Nah, create group, kita bisa bikin folder, kita bisa bikin grup. Di sini nanti kita bisa invite via email. Jadi tinggal kita create nama grupnya apa. Nah, nanti tinggal kita create, terus kita masukkan email-email teman-teman kita, tinggal send invite gitu. Tapi ini bisanya kalau lewat Mendeley Desktop ini, dia hanya bisa satu invite Bapak Ibu. Jadi hanya satu undangan ke orang lain gitu. Kalau di reference manager nanti bisa beberapa. Cuman ada langkah-langkah yang harus dilakukan juga. Ada beberapa kayak yang harus kita kerjakan gitu. Ada lagi, oh udah. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin Bu Hanifah, berarti Iya. nanti kalau misalnya kita bikin tuh di grup, kita Iya. ngundang, berarti Iya. semua yang ada di situ kita bisa bareng-bareng ya, Betul, betul. bareng-bareng kita bahas gitu ya. Betul, Saya ada betul. kurangnya di mana, nanti ya dari yang lain bisa nambahin gitu Betul, kan ya. betul, 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 betul. Nanti Ibu bisa melihat referensi dari folder yang teman Ibu bagikan. Teman Ibu bisa melihat referensi atau folder yang Ibu bagikan ke teman Ibu gitu. Oke, Nah, Bu Hanifah, iya Bapak Edward. saya terlambat masuk tadi. Itu Oke. ada apa namanya Mendeley desktop sama Mendeley anu tadi yang satunya tadi sama apa beda? Sama, sama. Reference Manager dan Mendeley Desktop itu basicnya sama. Jadi cuman bedanya adalah Reference Manager itu versi terbaru, Mendeley Desktop ini adalah versi lama. Tapi untuk penggunaannya memang sama-sama bisa insert citation. Cuman ada beberapa yang ada di Mendeley Desktop itu tidak terbawa ke Reference Manager. Kenapa kok Rumah Scopus lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan desktop? Karena yang pertama, selain lebih mudah saat penggunaan, dia bisa offline, mohon maaf. Kalau di Mendeley Reference Manager itu harus online gitu. Lalu selanjutnya kalau saat kita mau menggunakan dia mensitasi gitu nggih Bapak Ibu, nanti akan ditunjukkan highlight tertentu. Semisal sebenarnya di Reference Manager juga ada highlightnya, cuman kita harus kerja 2 kali. Semisal saya mau mencari tentang online learning.
di dalam Mendeley desktop saya ini. Kita tinggal klik nih di bagian search bar yang ada di kanan atas, online learning. Nah, untuk di Mendeley desktop dia nanti akan ada highlight kuning seperti ini Bapak Ibu. Nah, highlight kuning ini sebenarnya kalau di Reference Manager juga ada highlightnya, warna abu-abu kalau tidak salah. Cuman kalau di Reference Manager, kita klik 2 kali, dia tidak ada tulisan showing match ini. Kalau di Mendeley Desktop, kita ada tulisan showing match ini, jadi kita tidak perlu scroll. Kita tinggal next aja. Dia langsung akan mengarahkan ke highlight online learning yang kita cari. Gitu. Jadi untuk Mendeley Desktop ada beberapa tools yang mempermudah kita saat digital writing, saat penulisan. Dan juga saat kita mensitasi gitu nggih, kalau di Mendeley Reference Manager itu kan kita harus, misal kita mau mensitasi gitu nggih, dari kalimat ini. Kita blok dulu, kita ambil nih kalimat dari punyanya J. Kim. Lalu kita pastekan di Word kita. Kalau kita menggunakan Reference Manager, kita harus klik Mendeley Site, lalu kita harus ketikkan. Nanti di sini ada pop-up, kita harus mengetikkan J. Kim gitu. Tapi kalau di Mendeley Desktop, tinggal kita arahkan kursor ke belakang, Insert Citation, go to Mendeley. Nah, dia nanti langsung ada highlightnya ini Bapak Ibu. Dia nanti langsung akan mengarahkan ini loh, jurnal yang kamu blok tadi, jurnal yang kamu ambil kalimatnya tadi gitu. Tinggal kita cite gitu. Dia sudah langsung jadi gitu. Jadi perbedaannya hanya di situ. Tapi sama-sama bisa kita gunakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lebih suka menggunakan Reference Manager yang ini, Mendeley Site ini juga silahkan. Bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau mau setelah tahu nih Mendeley Desktop ternyata lebih enak gitu nggih. Dalam satu device bisa digunakan 2 Mendeley, bisa Bapak Ibu gunakan 2 Mendeley. Cuma nanti saat Bapak Ibu masuk ke dalam Mendeley Desktop silahkan masukkan akun yang sama. Masukkan akun yang sama dengan Reference Manager. Gitu. Nah, ini karena saya belum punya Bapak Ibu. Jadi saya close dulu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak. Karena di Bapak, Word Ibu. saya itu tidak muncul insert Ininya, referen ini. Iya, apakah Bapak menggunakan Windows atau Mac iOS? Windows. Windows. Hmm. Oke. Untuk Office referensi. 365. Oke. Office 365. Iya, Office 365 itu yang WPS itu bukan Bapak? bukan Beda ya? 365. Google. Oh, kalau itu coba nanti Bapak masuk ke dalam Mendeley, Hmm. terus di bagian tools ini. Apakah di sini sudah tertulis uninstall atau masih tertulis install? Oh, di Mendeley-nya ya. Ya, betul. Mendeley desktop ya. Betul, betul. Tapi sebelum Bapak klik tools, silahkan nanti di close dulu MS Word-nya. Office-nya nanti di close semua dulu. Baru Bapak klik tools, pastikan di sini sudah uninstall. Kalau di sini tulisannya masih install MS Word plugin, silahkan Bapak klik 1 kali. Oh, gitu. Oh, ya ini install ini. Ya, silahkan diklik dulu. Klik. Heeh. Terus Pasti udah. Coba yes. Bapak masuk ke Ini ada pilihannya yes atau no. yes. Save Apakah ya. apakah ada tulisan sukses atau installed Ini gitu? save your change. Security change. Save, Em, save, save. atau Bapak mau share screen? Oke, saya share screen ya. Ya, mungkin nanti ini juga bisa untuk pembelajaran Bapak Ibu yang lain. Barangkali ada kendala yang sama. Kelihatan, Mbak. Oh, ini belum. Jadi saya ini tadi saya keluar Close anu dulu. lagi Mm-mm. buka Close ini. dulu. Bapak jangan buka Word-nya di close dulu ya. Word-nya harus di close dulu semuanya. Oke. Don't see. Oke. Oke. Bentar, masih ada Word untuk buka. Close dulu lagi. Ini close dulu. Betul. Nah, ini sudah ada tulisan installed nih. Bapak buka Word sekarang. Nah, nah. Nah, ini kan apa tool tadi ya. Ya, ini sudah tinggal di oke aja. Oke ya. Sekarang Bapak buka Word lagi coba.
Oke, blank dokumen aja. Terus sekarang masuk ke reference. Oke, ada sekarang ini. Oke, sudah. Oke, Bapak. Bisa Iya, makasih. digunakan. Sama-sama. Untuk pengguna Windows ada pertanyaan, Bapak Ibu? Aman? Kalau tidak, sekarang kita masuk yang Mac iOS. Silahkan Bapak Marsianus Raga untuk share screen mungkin. Bapak Raga, apakah masih bergabung Bapak Marsianus? Atau ada Bapak Ibu di sini pengguna Mac iOS yang lainnya? Mungkin bisa untuk share screen gitu nggih. Karena kebetulan saya menggunakan Windows, Bapak Ibu juga sama-sama Windows. Jadi belum bisa mendemonstrasikan untuk yang Mac iOS. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Marsianus, kita masuk ke Grammarly. Oke, silakan Bapak Ya, Marsianus. oh, boleh sebentar. Oke, bisa di-share screen Bapak? Oh, sorry. Saya ini tadi downloadnya di sorry. Saya pakai 2 device ini, sorry. Tapi sebenarnya saya sudah install sih di iOS sudah Sudah berhasil di Mac sudah di Word, di Word-nya juga sudah keluar? Iya, Sudah keluar. sudah tadi sudah register juga. Oke. Untuk yang di bagian Word reference sudah keluar juga nggih, Bapak? Oh, sebentar. Bisa dicek dulu. Belum kelihatan. Bagian reference Itu yang ada bentuknya di Word. gimana tadi saya? Ada tulisan insert citation, edit citation gitu. Oh, di Word-nya ya, di Ya, di Office-nya ya. Word-nya, di Word-nya. Di Word bagian reference. Reference, oke, ya sudah Mendeley site ya. Bukan yang itu. Ada nanti tulisan insert citation dan edit citation kalau di Bapak. Berarti belum masuk itu, Pak. Ya, di sini insert EndNote. Bukan, itu punyanya Word. Ya. Oke, berarti itu belum masuk. Mungkin Bapak bisa share screen? Atau saya ini dulu ya, saya restart biasanya. Oh, enggak. Itu memang ada add-in tambahan, Bapak. Oh, oke. Oke, mungkin Bapak bisa share screen biar kita lihat juga. Nah, masalahnya saya Oh, yang ini menggunakan device Windows gitu, nggih? iya itu. Oh, oke. Kalau kayak gitu nanti mungkin bisa Nanti konsultasi khusus. boleh. Nanti bisa difotokan gitu, nggih. Untuk Bapak Ibu yang lain ada kendala? Aman? Kalau aman kita lanjut. Sedang Silakan. coba Sementara download, aman, Mbak. Bu. Sementara aman, tapi saya masih tetap belum selesai ini downloadnya lama. Baik. Untuk proses download referensi memang itu bisa kita lakukan terus-menerus ya Bapak Ibu. Nanti sampai mau kita finalisasi paper pun kemungkinan kita masih melakukan kegiatan mendownload referensi. Karena yang pasti akan kita menemukan kata baru, kita mau memasukkan referensi ulang atau ternyata kok di Mendeley-nya belum kedetek kayak gitu. Jadi untuk pencarian referensi nanti bisa dilakukan terus-menerus gitu nggih Bapak Ibu. Tadi Ibu Lindri bagaimana? Masih belum bisa diinstal ini, Mbak. Saya bingung juga. Kenapa? Malah masuknya diminta memilihkan Memilih. search application store atau choose application. Ini Ibu menggunakan Windows atau Mac? Pakai Mac. Boleh di share screen. Ini Mendeley-nya atau Grammarly-nya? Bentar, Pak. Saya cek dulu yang Grammarly-nya sudah. Kalau Grammarly jangan dari link-nya. Nah, ini untuk Mac iOS, untuk Grammarly silahkan masuk dari Get Add-in yang ada di Insert di Word, di MS Word. Itu nanti akan ada Insert, lalu ada tulisan Get Add-in. Nah, untuk Mac iOS silahkan pakai itu. Jangan pakai link yang saya kirimkan. Oh,
Ini tadi saya coba dari link yang Mbak kirim di WA itu kan. Itu dia, sebentar saya coba buka di. Mbak Hanifah, Iya, Bapak Edward. kalau yang di Mendeley tadi, kalau yang nggak dipakai dihapus atau dibiarkan saja? Biarkan Atau saja. batas fasilitas batasnya nggak tuh? Nggak ada Nggak ada. batas kapasitas, maksimal kapasiti itu nggak ada. Oh, oke, jadi biarin aja ya. Biarin aja. Tadi ini apa Mendeley itu berbayar atau Enggak, gratis. Oh. Enggak, enggak. yang referen yang bayar ya? Enggak juga, referensi itu gratis juga, cuman bedanya kalau referensi itu kita harus online, kalau Mendeley desktop kita bisa offline. Oh gitu. Iya. Izin Bu, berarti Grammarly-nya juga gratis ya? Kalau Grammarly beda. Grammarly ini yang gratis aplikasinya. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa mencari akun premium gitu. Itu nanti kita gunakan di pertemuan 7 kalau nggak 8 Bapak Ibu, karena Grammarly itu hanya untuk finalisasi paper. Gitu. Jadi memperindah paper kita, membuat paper kita itu lebih bagus kalimatnya atau kata-katanya kayak gitu. Oh, nggak bisa terbuka Mbak dia. Mendeley desktop not open. Oke, boleh Ibu Lindri share screen dulu. Share screen-nya silahkan share screen yang entire screen ya Ibu. Jadi jangan dipilih bagian application Windows. Jadi klik share, langsung share lagi gitu. Oke. Nah, di dia sini ini. Ibu dan dulu dan. Oke, kita close dulu nih yang drag-drag ini. Close dulu. Oke, ini juga Ibu sekarang masuk ke dalam ini setting. Apa ya Ibu? Sampingnya tanda tanya itu loh Ibu di bawah. Setting, sampingnya App Store. Sistem setting. Lalu masuk di bagian turun ke bawah security and privacy. Privacy and security. Oke. Turun lagi ke bawah. Turun terus. Nah, ini ada tulisan Open Anyway. Silahkan diklik tulisan Open Anyway-nya. Oke, Open Anyway. Silahkan dimasukkan passwordnya. Oke, dia sudah loncat-loncat nih di bawah. Kita tunggu dulu. Ini udah bisa dibuka, Mbak? Kita tunggu dulu. Dia mungkin nanti akan membuka. Atau boleh Ibu klik dulu. Kita tunggu dulu. Nah, sudah terbuka. Silahkan masukkan email dan juga password kalau Ibu sudah ada. Apakah sudah Kalau ada? belum ada gimana, Mbak? Belum ada, kita register yang ada di kiri. Bawah ini, register. Coba saya dulu. Oke. Boleh. Oke, passwordnya. Setelah diklik password, nanti klik stay sign in, baru sign in deh Ibu. Iya. Izin Bu Hanifah, Pak, Iya. emailnya itu email kita yang di Google Boleh atau email apapun. Kayaknya bisa belum ya ada pakai sih, Mbak. email di Berarti Google. harus register dulu ya. Iya. Untuk emailnya nanti Sebab bebas. Sebab kalau saya izin Bu, kalau saya ini kan laptopnya laptop itu ya Kantor. apa korporat. Iya. Jadi dia emailnya Boleh udah pilih. email bawaan ya kan. Oke. Berarti nggak apa-apa ya pakai email itu ya, Nggak Gmail apa-apa, ya. nggak apa-apa. Betul, betul, nggak apa-apa. Baik, siap. Terima Ibu kasih. Lindri, nggih, sama-sama Ibu Reka. Ini Oh, ini sudah kan? iya, itu udah ada. Boleh diklik setting. Wah, selamat. Ibu Lindri udah bisa. Nah, Saya ini. belum loh, Bu. Ini dari tadi masih nungguin download. Oke. Ini emailnya Udah ini. tinggal nulis apa tuh? Udah tinggal itu aja. Iya, email. Kayaknya saya tadi salah password apa ya? Change your password. Boleh Ibu klik Saya ini. lama nih downloadnya dari tadi. Iya, sinyal ya Ibu. Kayaknya saya terhambat dengan sinyal. Oh iya. Untuk Bentar ya, passwordnya Mbak. bisa dilihat ini. Kalau mau ditutup share screen dulu boleh. Oke. Passwordnya sama dengan ini, Bu. Kalau udah nanti Ibu bisa masuk lagi ke Mendeley, terus kita masukkan email dan juga passwordnya. Oke. Setelah itu nanti bisa share screen lagi. Nah, ini untuk share screen selanjutnya ini Bapak Marsianus bisa diperhatikan, nggih. Kenapa kok tadi di Word-nya kok nggak muncul tulisannya?
Oke, kita sign in kan. Nah, kita allow. Nah, kenapa kok di sini? Nah, ini di citation plugin-nya ini kan belum ada nih Bapak Ibu. Sekarang Ibu Lindri silahkan masuk ke Finder. Ke Finder. Finder paling pojok kiri, gambar muka. Bawah, bawah. Bawah Ini aja. bukan Bawah, bawah Ibu, toolbar laptop yang bawah. J, betul, Finder, diklik. Oke, kita masuk. Oke, kita masuk ke bagian application. Oke, kita cari Mendeley Desktop. Ini Mbak. Oke, boleh diklik kanan. Sorry. 2 jari atau klik kanan. Oke, show package content. Oke, kita klik konten. Kita masuk ke research. Masuk ke Make Word plugin ini. Make Word plugin. Naik Ibu. Oke. Kita klik Word 2016. Ibu copy ini, Mendeley Word ini, di copy, silahkan nanti dimasukkan ke dalam dokumen. Jangan di ini Word-nya, dokumen yang ada di Finder Ibu, maaf. Dokumen yang ada di Finder. Dokumen ini silahkan dia di copy terus dimasukkan ke dokumen ini yang ada di Finder ini. Jadi kayak Oh, kita ini ya Mendeley ini ya Mbak ya, yang saya copy. betul. Copy, Copy. masuk ke Mendeley ke dokumen. Ke My Dokumen ya. Boleh, nggih, di My Dokumen ini. Kenapa kok saya arahkan ke dokumen? Silahkan Ibu tempatkan ke tempat yang tidak akan kita hapus. Boleh di mana aja. Yang gampang dicari. Yang gampang dicari. Ini. Boleh. Oke. Terus setelah itu kita masuk ke Word lagi, MS Word tadi. MS Word. Oke, blank dokumen aja, kita create. Ibu masuk ke tools yang ada di paling atas nih, paling atas. Paling atas, tools. Yang di sini ya? Iya, Ibu mungkin bisa minimize dulu. Nah, ini tools yang ada di atas ini, Bu, yang ada logo Apple, sejajar dengan logo Apple. Ini ada tools di sininya, ke kanan terus tools. Nah, oke, kita klik tools. Terus kita template add-in. Template add-in. Bawah sendiri nomor 2. Oke, nah di sini silahkan Ibu klik plus ini. Ini. Terus kita buka dokumen tadi. Buka dokumen terus, nah show option dulu, show option yang ada di bawah. Show option, Word templates-nya, enable-nya kita klik Word template bawah. Terus kita all file. Oke, nah baru bisa kita klik nih Mendeley Word-nya. Terus kita open. Setelah itu kita klik OK. Nah, terus kita enable makros. Done. Coba Ibu klik reference. Belum bisa. Kita masuk lagi ke tools atas. Belum Masih ada. belum ya. Belum ada. You have Mendeley Desktop insert citation, select style, but oke, kita cancel dulu. Kita Itu udah masuk tuh. not open Oh very. ini Mbak. Itu udah masuk nih. Oke, ya ini. Ini. Iya, Ini betul, ya. betul. Di bawah Ini. my link tuh, di bawah my link tuh. Iya. Betul. Nanti kalau misal ini hilang lagi, Bu, dan Bapak Marsianus, nanti silahkan Ibu klik tools lagi yang atas tadi. Tools yang atas, lalu template add-in. Silahkan nanti bisa dicentang lagi, baru di OK, lalu enable. Panjang sekali ceritanya. Terus untuk yang Grammarly sekalian nggih, ini untuk Mac iOS.
Silahkan untuk Grammarly, kenapa keluar kayak gini terus nggih? Biasanya nanti ada perizinan di privacy settingnya Ibu untuk Mendeley. Nggih. Untuk Grammarly Ibu bisa klik insert, terus di bagian add in. Sebentar, saya tidak terlihat bagian add in. Add in. Atau kalau enggak insert yang atas Ibu. Coba arahkan kursor ke atas. Lagi. Atas lagi. Nah, bagian file, maaf. Insert yang atas. Insert, maaf. Insert. Insert yang atas ini. Yang paling atas banget, Bu. Betul, yang paling atas. Lagi, masuk Iya, lagi. yang paling atas. Saat ini saya geser dulu. Boleh. Enggak, itu Bu, di atas, naikkan aja ke Yang atas tadi lagi. tuh Bu, Ibu naikin ke atas. Nah, tuh yang paling atas tadi udah. Ini. Bukan itu. Bukan, naik lagi. Tadi itu naikin dulu ke atas kursornya. Oke. Iya, Nah, ini ada betul. add in. Baik. Iya, betul itu. Add in Ibu, add in. Bawahnya 3D models. Ya, get add in. Oke, kita tunggu dulu. Terus di search Grammarly for Word. Add, kita add kan? Ini ya, Mbak? Samping kanan add, iya. Continue. Ini bisa continue? Continue. Kita tunggu dulu sebentar. Bisa atau tidak nih? Oke, kayaknya nggak bisa nih. Kalau misal nanti Bapak Ibu pengguna Mac iOS nggak bisa add in kan Grammarly, kalau kayak gini kan terkadang harus ada persetujuan dari akun iOS-nya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Grammarly desktop. Jadi Grammarly yang ada di Chrome. Ibu tinggal klik Grammarly desktop, nanti bisa menggunakan itu. Nggih, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan ada di pertemuan 7 kalau nggak 8 mengenai Grammarly nggih Bapak Ibu. Oh iya, Mbak. Baik, udah aman ini Bapak Ibu. Ibu Lindri sudah aman ini sepertinya. Alhamdulillah. Yang penting Mendeley-nya dulu deh. Betul, karena besok akan ada hubungannya di pertemuan ke-5 untuk Mendeley-nya. Oke, Ada baik, pertanyaan makasih, lagi? Pak. Nggih. Untuk saat ini belum sih, Mbak, kan belum dicoba-coba. Oke, siap. Apakah Bapak Ibu mau mencoba-coba? Mungkin nanti bisa Bapak Ibu coba dulu gitu nggih. Kalau nanti ada kendala bisa langsung ditanyakan. Sebelumnya ini ada pertanyaan lagi atau tidak nih Bapak Ibu? Sebenarnya untuk materinya sudah selesai. Mungkin kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan dari pertemuan selanjutnya, silahkan kalau mau bertanya. Word Office, Grammarly-nya gimana? Gimana? Yang Word Office. Yang Oke, Office. Untuk Windows biasa, Bapak nanti tinggal klik link yang saya bagikan ke grup. Itu langsung install ya? Ya, dia nanti langsung sudah terdownload. Kalau sudah terdownload, tinggal Bapak klik install. Tapi sama kayak yang Mendeley tadi, pastikan semua Office-nya tertutup dulu. Oke. Baru bisa Bapak install gitu. Nanti dia akan masuk di MS Word di bagian atas. Nanti akan ada tulisan Grammarly gitu. Mbak Anifa, untuk loginnya itu seperti apa, Mbak? Gimana? Untuk loginnya kan Grammarly kan ada Akunnya. premiumnya juga seperti itu atau gimana? Baik. Oke, untuk loginnya kita masuk ke Word Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke Word lalu kita bisa klik bagian Grammarly ini. Kita klik Grammarly. Nah, di sini nanti akan ada tulisan login. Bentar saya close dulu. Karena saya sudah terlogin kan. Otomatis di sini akan ada tulisan logout. Nanti kalau Bapak Ibu karena belum login, di sini ada tulisan login. Silahkan nanti diklik login. Lalu biasanya nanti akan ada pop-up di sebelah kanan muncul. Terus ada tulisan login lagi. Silahkan nanti diloginkan lagi. Setelah itu nanti Bapak Ibu pasti akan dihubungkan entah itu ke Mozilla ini, ke apa Firefox gitu ya atau ke Chrome. Silahkan nanti dilihat. Terus kita masukkan email dan juga passwordnya. Gitu. Kalau Bapak Ibu pakai akun yang premium, nah ini coba saya bukakan punya saya, nggih, Bapak Ibu. Ini saya menggunakan akun premium. Akan ada 4 tools di sini yang nyala.
Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan akun premium, hanya ada 2 tools di sini yang menyala, correctness sama clarity. Padahal yang bagian pentingnya itu adalah engagement dan delivery ini. Kenapa kok saya bilang penting? Nah, Bapak Ibu tunggu di pertemuan ke-7. Akan saya jelaskan lebih rinci mengenai Grammarly ini. Gitu nggih, Bapak Ibu? Akun untuk Grammarly tadi apa itu? Apa Bapak? Akunnya yang mana kalau login? Akunnya Bapak beli dulu. Oh, Grammarly-nya nih. Iya, Grammarly Premium di marketplace bisa. Ya. Di toko yang saya kirimkan kemarin juga ada. Kalau yang sekarang nggak perlu login dulu, berarti biarkan Nggak aja. perlu karena Cuma kita install optimalisasi aja ya. alat. Betul. Yang penting alat-alatnya udah masuk dulu ke dalam Oke. laptopnya Bapak Ibu. Tinggal besok kita loginkan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silahkan kalau ada pertanyaan mengenai mungkin kemarin pencarian referensi atau mau bertanya tentang judul atau ada pada alat ini juga ada kendala, silahkan ditanyakan Bapak Ibu. Mbak, saya tadi ada sedikit gangguan sinyal ya, sehingga ke distract waktu mau install yang itu add-ins-nya tadi untuk iOS. Iya. Boleh diulang. Kalau diulang saya tidak bisa, karena saya tidak bisa share screen. Atau Bapak aja langsung, oh maaf, Ibu Lindri, kita share screen lagi. Kalau Ibu Lindri berkenan. Atau nanti Bapak bisa lihat rekamannya. Gitu. Ah, boleh. Oke, gitu. Karena mohon maaf saya menggunakan Windows juga, jadi belum bisa mencontohkan yang menggunakan Mac iOS. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mbak, gini, ternyata mengumpulkan referensi tidak sesederhana yang Mbak presentasikan gitu. Ya, jadi seperti kalau digital management mungkin banyak gitu ya. Nah, yang bidang yang kita ini nggak ketemu gitu kan. Nah, jadi apalagi kalau kita pakai tanda kutip 2 itu makin nggak ketemu lagi dia. Nah, itu juga masih bingung juga itu gimana nanti untuk menghubungkannya gitu. Mungkin nanti kalau ada keyword Bapak Ibu unik gitu nggih. Bapak Ibu menggunakan Scopus atau Bapak Ibu menggunakan SignDirect dia tidak ketemu, kemarin sudah dicontohkan Mas Hafid menggunakan Google Scholar. Itu cara terakhir. Karena biasanya memang kalau yang di Scopus, SignDirect gitu nggih, masalah-masalah mengenai keagamaan, religiusitas kayak gitu masih sedikit dibahas. Jadi kenapa mungkin juga ketemunya dikit atau bahkan nggak ketemu, kata yang mereka gunakan itu berbeda dengan apa yang kita gunakan, gitu Bapak Ibu. Kadang nggak ketemunya di situ, nggak sinkronnya di situ. Mungkin katanya berbeda atau mereka menggunakan istilah yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menemukan di Scopus ataupun SignDirect, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan Edge Citation yang ada di Google Scholar kemarin. Sudah dicontohkan oleh Mas Hafid. Gitu. Itu opsi terakhir nggih, karena di Google Scholar itu kita juga harus melihat nih, dia sudah Scopus atau belum, kayak gitu kan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu masih bisa menggunakan yang ada di Scopus, silahkan maksimalkan pencarian yang ada di Scopus. Kalau semisal Bapak Ibu sudah pakai cara nih, kan kemarin juga Mas Hafid mungkin sedikit menyinggung mengenai kita harus umumkan dulu nih keywordnya. Kita umumkan baru kita persempit. Kalau kita sudah pakai cara itu tetap tidak ketemu, gitu nggih, cuman ketemunya dikit, Bapak Ibu bisa pakai ke Google Scholar. Atau kalau enggak, kita bisa perbanyak di keyword-keyword yang lain. Kan nggak mungkin nih semua keyword cuma dikit gitu nggih. Kalau saya kemarin, mungkin Mas Habib kemarin juga menyampaikan minimal keyword itu ada, bukan minimal keyword, minimal referensi yang kita download itu ada 50. Boleh lebih, kalau lebih banyak boleh dipersilahkan gitu nggih. Tapi kalau belum 50, mungkin Bapak Ibu bisa cari dulu. Kalau satu keywordnya tadi kemarin mengatakan 10-15 gitu nggih. Ada satu keyword yang dia tidak sampai 10. Di keyword lain kita bisa lebihkan mungkin untuk menutupi itu. Gitu, Bapak. Ini maaf Mbak Alipa ya, karena kita ini bukan generasi Mbak Lipa yang ini ya. Bisa nggak kalau dibuatkan ininya, satu ini kayak checklist seperti itu, misalnya kalau kita udah dapat daftarnya itu, cek apa yang pertama kita cek, misalnya mengenai Scopus atau enggak, Scopus berapa, apalagi, nah baru kita download gitu kan.
Oke, kalau untuk cek kayak gitu nggak perlu Bapak. Sebenarnya Hmm. nggak perlu. Kalau Bapak udah nyarinya di Scopus, udah Mm-mm. download aja semuanya. Tapi kalau Munculnya Sign berapa? Direct kan ada juga yang bukan Scopus gitu kan. Betul. Nah, Kalau desain direct memang kita harus cari satu persatu. Memang tapi kalau desain direct itu 80% memang mereka juga sudah ada di Scopus. iya. Gitu. Kita harus teliti lihat satu persatu asal jurnalnya, Hmm. source-nya. Hmm. Gitu kalau desain direct. Tapi kalau Iya. Bapak Ibu sudah yakin ini ada di Scopus, boleh di-download gitu. Kalau semisal nanti Bapak Ibu saya berikan checklist apa saja yang Bukan harus yang masalah key-nya. Masalah key-nya itu kan kalau kita walaupun kita menggunakan scopus.com itu kan key-nya bisa saja ada key 4, ada key 3 gitu kan. Oke. Atau waktu kita ininya, kita elemen waktu di ininya. Kalau Di, untuk kuartil, hmm. Bapak Ibu jangan gini. Kalau bisa di kuartil 1 boleh, tapi kalau enggak jangan memaksakan. Hmm. Gitu. Yang penting dia dari Scopus, insya Allah aman. Kalau untuk kuartil 1, kalau kita pakai Scopus itu kan sudah ada di cited by highest-nya. Jadi Hmm. di sort by kemarin itu kan kita sudah mengfilter, mengurutkan Iya. dari yang citasinya terbanyak. Iya. Jurnal-jurnal yang biasanya citasinya terbanyak itu ada di kuartil atas, Bapak Ibu. Hmm. Gitu. Jadi kalau kita sudah mengsort by kan, cited by highest, insya Allah yang kita download adalah jurnal-jurnal dengan kuartil yang bagus. Iya. Gitu. Ya soalnya kan agak bingung juga kan Pak Jo bilang kalau bisa yang mensitasinya banyak gitu kan. Iya, Nah, nah itu kalau kasusnya keyword kita unik susah kalau mau cari kayak gitu. hmm. Karena Oke. belum banyak yang membahas. Yang pertama, yang kedua Hmm. mungkin sudah pun ada, belum ada banyak yang mensitasi kayak gitu. Hmm. Jadi kalau semisal keyword Bapak Ibu unik, silahkan nanti di kuartil berapapun, asalkan dia dari Scopus, silahkan diambil. Oke. Gitu. Oke, makasih Mbak. Sama-sama Bapak. Ada pertanyaan lagi? Iya Kak, boleh sedikit. Boleh ya. Iya, Ibu Rika. Duluan nggak apa-apa, Bu. Iya, Siapa duluan? mohon Ibu Rika izin. dulu ya, Ibu Reka. Ya, silakan nggak apa-apa. Iya. Mohon izin Ibu duluan. Bu Reka ya. Siap, Izin nggak apa-apa. Iya. Mohon izin Kak, ini mau tanyakan terkait pencarian literatur materi yang kemarin. Nah, itu kan ada beberapa keyword yang digeneralkan, yang diumumkan untuk mencari beberapa referensi. Nah, kebetulan saya kan temanya adalah nutrisi berbasis kearifan lokal. Ada 3 poin penting yang mesti saya cari referensinya, Kak. Itu Oke. nutrisinya, kemudian efeknya nutrisinya terhadap produksi ASI dan bioaktif ASI. Itu yang harus saya cari. Nah, kalau misalnya apakah ketiga-tiga poin penting dalam judul saya ini saya carikan referensinya begitu, Kak? Ataukah saya sekalian cari, misalnya saya pakai nutrition and produksi ASI and kandungan bioaktif ASI seperti itu Kak, atau hanya saya cari misalnya local nutrition or local food or local wisdom, boleh seperti itu Kakak atau seperti apa? Saya gabung ketiga-tiganya atau satu-satu saya pakai boolean seperti itu. Atau bagaimana Kak? Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Jadi Satu-satu. silahkan, jadi silahkan nanti misal nutrisi dulu Ibu masukkan, lalu di search. Gitu nggih. Kalau ketemunya banyak, nanti baru kita persempit. Nutrisi apa, dihubungkan dengan apa, kayak gitu. Jadi jangan banyak sekaligus dimasukkan. Tapi satu persatu dulu, gitu Satu nggih. Kita persatu. cari satu persatu, baru kita selesaikan satu dulu, baru nanti keyword selanjutnya, kayak gitu. Iya, kemarin saya cari untuk nutrisi saja, traditional nutrition or local wisdom or traditional food. Itu pun muncul masih banyak, masih ribuan. Jadi setelah saya filter dari beberapa filter di Scopus itu dengan Science Direct-nya pun masih keluar banyak referensi. Hasil referensi terakhir pun masih ada sekitar 80, Kak. Nah, kalau yang seperti itu kan sudah banyak nih dari satu pencarian, tambah lagi dari produksi ASI, wah lebih banyak lagi. Bioaktif ASI lebih banyak lagi. Jadi untuk mengatasi masalah seperti ini, Kak, supaya tidak menumpuk jurnal yang
mana untuk tereliminasinya itu setelah melewati apa Filter-filter itu ya, Ibu. filter yang tersedia di Scopus itu apalagi yang perlu dipertimbangkan untuk memfilter itu? Oke, baik. Mungkin kalau semisal nih, tadi yang nutrisi sampai akhirnya pun sudah 80 gitu nggih. Kita sudah kayak persempit lagi, hasil akhirnya 80 gitu nggih, Ibu. Nanti silahkan Iya. Ibu bisa pilih sesuai dengan kalau di Scopus kemarin kan kalau Mas Hafid mencontohkan ada highlight kuningnya. Silahkan nanti diambil jurnal-jurnal yang berhighlight kuningnya banyak. Jadi nggak 80 itu nggak semua bisa Ibu ambil. Bisa dilihat dari highlightnya atau Ibu lihat dari judulnya. Kira-kira mana yang sangat cocok gitu. Iya. Oke, hanya cuman kayak gitu. Atau kalau semisal Ibu mau download semua itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kayak semisal nutrisi udah 80, terus kita masuk ke ASI ternyata ada 50 nih. Udah banyak tuh, udah 130 lebih gitu nggih. Tapi nanti saat di digital writing itu nanti yang akan mempermudah kita karena banyak referensi gitu nggih. Jadi kita ada banyak jurnal yang bisa kita pilih. Optionnya itu banyak saat kita digital writing gitu. Kenapa kok kemarin-kemarin juga saya menyampaikan, mungkin di grup juga saya menyampaikan 50 itu minimal, boleh lebih. Kalau misal satu keywordnya juga lebih dari 20 atau lebih dari 30 nggak masalah. Karena itu nanti juga akan mempermudah kita saat digital writing, Ibu. Opsinya nanti lebih banyak kayak gitu. Jadi di-download saja semua. Ya. Boleh, boleh. Kalau semisal Ibu mau memilah, bisa kita pilih berdasarkan judul yang sesuai aja. Oke, siap-siap. Kasih. Sama-sama. Baik, Ibu Reka, bagaimana? Ada pertanyaan? Iya, izin Ibu Hanifah. Saya kan sudah bisa tuh masuk ke scopus.com. Nah, cuman ini bunyi apa lagi ya suara berisik. Jadi pas mau download, nah itu saya nggak bisa. Gimana ya? Kecil deh. Download nggak bisa. Mesti keluar Iya, get saya extension. bisa nggak? Boleh di-share. Bisa saya share screen? Boleh, boleh. Nggak bisa, kedengeran di sini. Bentar ya, Bu. Siap. Maaf ya, Ibu. Oke, Ada nah. yang ini nih suara, aduh berisik banget ya saya. Suara apa-apa, Ibu. lagu-lagu itu orang yang apa pakai musik dorong itu loh. Oh iya, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Nah, izin Nah. izin ya Ibu, mohon maaf Bapak Ibu semua tuh. Kedengeran nggak suara di sana? Kok saya kuping saya sampai sakit ini dengerin. Aman-aman, Ibu. Nah, ini kan saya sudah dapat ya ceritanya. Nah, ini kan mau download nih. Ya, Ibu klik Nah, dulu, pas saya klik dulu. Ibu Aduh, pilih sebentar. dulu. Ibu pilih Nah, dulu. ini kan saya kliknya Al ya. Oke. Download. Nah, terus ini satu mana ya? Bentar, tunggu dulu. Ini dia. Berarti betul ya tadi kata Pak Hafiz ya, lagi Ya. error ya itunya apa? Oke. Si Scopus ya. Iya, betul Ibu. Kemarin memang Scopus baru banyak masalah nih. Banyak maintenance. Ya. Udah Oke, bisa nih, udah Ibu. bisa nih. Oke. Udah bisa nih download. Nah, cuma yang ini saya belum bisa nih Mendeley-nya. Saya lihat dulu ya yang Mendeley. Boleh. Nih, Mendeley masih lanjutkan tuh kan. Oke. Nih, tinggal Iya, dikit belum lagi selesai. tuh. Iya, belum Nanti kalau selesai. sudah saya tinggal lihat rekaman. Boleh, Ibu Enje. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. Hanifah. Ini Sama-sama. Boleh. saya nunggu ini download. Enje. Saya izin itu ya. Kak, berarti memang Stop share ya. Scopusnya yang lagi gangguan ya? Iya, kemarin memang seharian kemarin. Entah itu di search nggak muncul, entah itu di download nggak bisa. Saya kira pun Scopus punya saya pun sudah tidak saya nggak terpakai bisa lagi. nyelesain tugas nyari referensi nih. Iya, saya Sampai sebenarnya tadi. cari di Ya, Science betul ya. Direct Ya, saja, Ibu Rika ya. karena di Scopus nggak bisa. Saya kira sudah habis, Ya, nggak bisa betul. terpakai lagi karena setiap masukkan keyword sudah No. lihat ejaannya pun sudah benar. Kenapa kalau di search dokumen nggak
Ini No not dokumen. found. Oh iya, Iya, no iya. dokumen. Mohon maaf Ibu, saya juga nggak menginfokan, nggih. Padahal kemarin saya juga membuka gitu, sedang mengerjakan sesuatu, ternyata error. Mohon maaf kalau saya tidak menginfokan di grup. Kalau ada apa-apa bisa langsung tanyakan ke grup aja ya Ibu. Semisal Ibu kayak Iya. kemarin nih, "Tuh, Mbak kok Scopusnya error?" Nah, nanti mungkin saya bisa cross check lagi. Gitu. Nanti mereka bertanya baru saya ngasih, saya mau buka dulu deh. Iya. Semua- Ternyata Sampai sudah tadi bisa, Bu. jam Iya, Sudah untuk iya. saat oke. ini sudah. Sampai jam 5 masih belum bisa. Jadi tugasnya mohon maaf Ibu Hanifa belum bisa saya Oke. selesaikan. Baik Bapak Ibu. Karena ini baru bisa download hari ini. Oke, Baru nggih. jam berapa nih Iya. download? Jam 9. Baik, ini karena salahnya kasih banyak, Scopus, Ibu. nggih, Bapak Ibu, jadi saya maafkan. Karena salahnya Scopus, bukan salahnya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Oke, mungkin selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk mendownload referensi, gitu, nggih, sambil mencoba-coba Mendeley dan juga Grammarly-nya. Kalau ada kendala bisa langsung di-share di grup. Oke, Bapak Ibu bisa langsung di-share di grup, bisa langsung ditanyakan saya ataupun Mas Hafid. Begitu Bapak Ibu. Kita Grammarly kan berarti kalau kita belum punya akun belum bisa dipakai kan? Iya, belum bisa. Oh iya, Nanti harus beli akun dulu ya. betul, kita beli akun. Makanya juga Berapa masih itu Mbak, pertemuan. akunnya Mbak? Sebentar Ibu, saya ingat-ingat dulu. Kalau nggak salah tuh sebulannya 15.000. Kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Oh gitu, Oke. ya oke. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Itu Mbak, nanti akun apa tadi yang 15.000? Akun Grammarly Premium. akun Grammarly itu lebih untuk setelah artikel kita jadi kan ya? Betul, saat kita finalisasi paper. Ya, siap. Jadi pakai Grammarly itu supaya bahasa kita lebih bagus gitu ya. Nggih, betul. Jadi lebih bagus. Mungkin kalau kita menggunakan bahasa yang masih muter-muter gitu, nah itu bisa lebih enak gitu. Ya, dibacanya juga lebih enak orang ya. Betul. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Aman? Nah, kalau saya cukup, Cukup. nanti tinggal nunggu hasil download aja. Oke, Sama nanti saya siap. buka itunya apa rekamannya. Biar Siap. bisa praktekin. Oke. Untuk rekamannya mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek secara berkala link yang sudah di-share Mas Rizal kemarin juga sudah saya forward kemarin gitu nggih. Jadi silahkan dicek berkala. Mungkin kayak sekarang sudah selesai, besok siang boleh dicek lagi Bapak Ibu. Apakah sudah terupdate atau belum? Kalau misal belum terupdate mungkin bisa lapor ke grup, nanti akan saya bilang ke Mas Rizal gitu nggih Bapak Ibu. Mbak Dengan Anifah, link itu yang kan sama ya, link Kak? dalam bentuk YouTube ya. Iya. Nah, andainya apa nanti kita sudah selesai, misalnya hilang nih linknya kan di Scopus gitu ya. Nanti kita langsung ke sana gitu. Gini, Ke YouTube itu bersifat private ya Bapak Ibu dan jadi iya, sudah jadi hanya terdaftar kan? iya, jadi hanya yang bisa ngakses linknya aja yang bisa melihat. Jadi Bapak Ibu Oh nanti iya. mungkin Yang itu kan member lifetime. berarti ya. Betul, itu kan lifetime gitu Bapak Ibu. Jadi kalau setelah selesai pelatihan ini Bapak Ibu ternyata kehilangan linknya, itu bisa chat ke saya biar saya kirimkan ulang. Oh gitu, oke. Betul. Oh jadi bukan rumah Scopus gitu ya, kita nyari Bukan, aja lah. bukan. Jangan. Kalau Bapak Ibu mencari kayak gitu, memang nanti ketemu, cuman nggak bisa di-play. Oh gitu, oke Gitu. oke. Baik, untuk Siap linknya siap. sama nggih Bapak Ibu, linknya tetap sama. Oh iya, Gitu. oke. Aman Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi? Aman, Kak. Oke, Aman. siap. Silahkan Bapak Ibu lanjutkan, nggih, karena Scopusnya juga sudah bisa. Silahkan dilanjutkan untuk pencarian referensinya. Silahkan dilanjutkan mungkin untuk otak-atik Mendeley dan juga Grammarly-nya. Jika ada kendala, bisa langsung hubungi saya dan juga Mas Hafid atau lewat grup. Gitu nggih Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu berkenan untuk dokumentasi sesi foto pada malam hari ini? Apakah berkenan Siap. untuk on cam? On cam, on cam. On cam. Mari kita on cam Bapak Ibu. Aduh maaf Mbak, saya nggak bisa. Boleh, nggak apa-apa Ibu, nggih. Sudah ada ininya tuh fotonya. Oke. Oke, bagi Bapak Ibu yang lain silahkan. Mari kita on cam, kita dokumentasikan malam hari ini. Oke, ada lagi yang mau on cam?
Saya juga nggak bisa, Kak. Oke, tidak bisa juga. Oke. Kayak saya hitung ya Bapak Ibu. Hitungan ketiga nanti akan saya print screen. Baik, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Oke. Ibu. Terima kasih untuk Makasih ya atensi Mbak pada Anissa. malam hari ini. Untuk Terima malam Makasih kasih Bapak Ibu semua. semuanya. Makasih untuk Bapak malam Ibu, hari ini Mbak saya Hanifah, sudah Mbak Afi. Nggih, silahkan melanjutkan apa yang akan dilanjutkan. Saya cukupkan untuk malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Berkah Ibu Hanifah. Ya, amin. Terima kasih Bu Reka. Ya, Selamat beristirahat. Izin untuk menutup ruangnya ya Bapak Ibu. Assalamualaikum.